Halo semua, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Politik Energi dan Sumber Daya. Mahasiswa Bakri jurusan Ilmu Politik dengan dosen pengampu, Bapak Badarudin. Ingin menyampaikan topik kelompok kami yaitu Liberalism, Perspektif on Energy, Security di Singapura. Dengan anggota kami ada Alvin Andrian, Meliana Utami, Ridho Alfandi, dan Salsabila Puspita. Perubahan persaingan ekonomi yang berbasis kawasan disebabkan dengan adanya perkembangan regionalisasi ekonomi di berbagai kawasan yang ada di dunia. Kemudian, keberhasilan dari hubungan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi yang disediakan oleh sistem internasional mempunyai tujuan yaitu mengutamakan pemerintahan yang demokratis dan melepaskan diri dari adanya common trade. Perkembangan ekonomi yang sangat cepat membuat negara saling meningkatkan intervensinya dan mempertajam persaingan yang berkaitan dengan bertambah kompleksnya strategi pembangunan dan mengandalkan sebuah ekspor. Kawasan Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan konsumen energi minyak dan gas, di mana hal itu berarti banyak negara yang berusaha memproduksikan olahan minyak dari sumber energi yang ada. Negara Singapura menjadi salah satu negara dengan pengolahan minyak olahan. Sedangkan Singapura merupakan sebuah negara yang tidak memiliki eksplorasi maupun eksploitasi minyak. Singapura mempunyai kilang minyak tercanggih di dunia, sehingga hal tersebut dapat menjadikan Singapura membeli minyak mentah dari manapun, yang nantinya minyak tersebut diproduksikan ulang dan diekspor ke negara yang membutuhkan energi tersebut. Increasing the energy efficiency of our natural gas power plants can, at best, reduce carbon emissions by about 10%. Even if we maximize all available space in Singapore for solar deployment and accounting for efficiency improvements, we will still not be able to generate enough power to keep the lights on with solar energy alone. Meaningful abatement can only come through tapping on low-carbon energy beyond our shores and by developing the use of low-carbon alternatives. Teori. Terdapat 3 teori HI dalam perspektif keamanan energi atau International Relation Theoretical Perspective on Energy Security, yaitu ada realism, liberalism, dan marxism. Tetapi dalam penelitian ini menggunakan teori liberalisme. Liberalisme adalah salah satu filsafat moral dan filsafat politik yang menekankan pada gagasan kebebasan dan kesetaraan. Dengan kata lain, liberalisme merupakan doktrin politik yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kebebasan individu sebagai inti masalah dalam politik. Kaum liberal mendukung adanya berbagai pandangan terkait dengan liberalisme yang tergantung pada pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip liberalisme. Kata liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu liber, yang berarti bebas atau bukan budak, dan isme yang berarti pemahaman. Pandangan liberal terhadap keamanan energi atau the liberals view of energy security memiliki asumsi pertama, yaitu lebih fokus terhadap sisi ekonomi. Yang dimaksud dengan ekonomi di sini adalah interaksi antara produsen dan konsumen atau seller dengan buyer. Liberal memandang bahwa untuk mendapatkan sumber daya energi harus dengan kepastian dalam ketersediaan barang dan harganya dapat diterima. Karena melihat kembali fokus dari pandangan ini melihat dari sisi ekonomi, dan persetujuan energi security juga berdasarkan pada harga. Selanjutnya, terdapat 3 asumsi terkait pandangan liberal terhadap sumber energi. Yang pertama, terbatas. Yang kedua, scarce atau langka, karena penggunaan yang terus-menerus tetapi terbatas ketersediaannya. Dan yang ketiga, karena terbatas dan selalu dipakai terus-menerus, maka semakin decline atau semakin turun jumlah sumber energinya. Pada akhirnya, pandangan liberal dalam keamanan energi memiliki 3 poin utama yang membedakan antara liberalisme dan realisme. Antara lain, yang pertama, perang selalu menjadi dalih atau alasan untuk berusaha mendapatkan kendali atas sumber daya energi. Yang kedua, perang terhadap masalah ini dapat dihindari melalui kerjasama ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang terakhir, kerjasama memberikan dasar kepentingan atau kebijakan bersama untuk mencegah perang di masa depan. Negara-negara perlu membangun common base dan interest yang dapat dibangun terpenuhi dengan kerjasama melalui common base. Terdapat 3 faktor pandangan liberal untuk meningkatkan keamanan energi yang dilakukan oleh negara-negara terlibat dalam kerjasama. Antara lain, yang pertama, transparansi, keterbukaan atas apa yang dibutuhkan seperti kepentingan, kebutuhan energi per hari, melihat pemasukan yang didapatkan, dan faktor ekspornya. Yang kedua, ada oversight atau pengawasan. Dalam mengontrolnya keterbukaan, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk menjaga konsistensi dalam suatu kesepakatan dan juga menjamin adanya keterbukaan. Yang terakhir, ada move away from secret details, menghindari ataupun meninggalkan kesepakatan yang bersifat sembunyi-sembunyi agar negara-negara yang terlibat tidak ada yang berkhianat ataupun merasa dikhianati.
Ciri-ciri yang dimiliki oleh pandangan liberal terhadap keamanan energi yaitu absolute gains atau win-win solution. Selanjutnya, pandangan liberal melihat bahwa keamanan energi itu bisa didapatkan melalui mekanisme pasar, yakni mekanisme penawaran dan permintaan yang terdapat dalam pasar. Pembahasan analisis energi untuk pertumbuhan. Meskipun Singapura tidak memproduksi sumber energi di dalam negeri, beberapa perusahaan Singapura sangat terlibat dalam eksplorasi dan produksi di luar. Ini termasuk Singapore Petroleum Company yang merupakan perusahaan energi nasional terbesar di negara itu dan merupakan anak perusahaan dari perusahaan milik negara China. Sektor energi di Singapura dikendalikan oleh Divisi Energi Kementerian Perdagangan dan Industri. Mereka bekerja untuk menentukan kebijakan energi strategis di Singapura dan memiliki tujuan kebijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi, keamanan energi, daya saing, dan pembangunan berkelanjutan. Keamanan energi di Singapura adalah pendekatan 3 cabang yang terdiri dari keamanan pasokan dan permintaan, serta kerjasama dan kolaborasi. Dari sisi supply, pemerintah melalui liberalisasi pasar retail kelistrikan berupaya memastikan konsumen domestik memiliki akses energi yang dengan harga yang kompetitif. Untuk memperkuat keamanan pasokan, Singapura berniat mengimpor LNG daripada mengandalkan PNG. Dari sisi permintaan, strateginya adalah mengurangi konsumsi dan meningkatkan efisiensi dan mendorong konservasi. E2PO akan mendorong kampanye nasional menuju Singapura hemat energi di tingkat regional dan global. Singapura terus berkolaborasi dengan negara-negara anggota ASEAN dan KTT Asia Timur untuk mencapai ketahanan energi kolektif. Keamanan energi dan tantangan ke peluang. Manfaat dari sistem pasar liberal mungkin tidak terasa ketika ada kesenjangan pendapatan yang lebar dari antara konsumen. Hal ini terjadi karena ketika pasar didorong oleh kelas menengah yang sedang berkembang sementara tarif tetap ditetapkan di sebuah rumah tangga terlepas dari tingkat pendapatan mereka. Dengan demikian, masalah aksesibilitas dan keterjangkauan harus dipertimbangkan lebih ketat karena pengguna akhir yang tidak memiliki sumber atau pemasok listrik alternatif. Energi untuk setiap lapisan masyarakat beralih ke energi terbarukan. Bagian ini mempertimbangkan kemungkinan politik energi yang terkait dengan sumber energi terbarukan dari yang berarti bentuk kekuatan atas kehidupan modern yang memungkinkan dan diaktifkan oleh sistem energi terbarukan untuk memahami potensi kompatibilitas sumber energi terbarukan dan teknologi dengan terdistribusi dan pola demokrasi, kekuatan politik, dan ekonomi. Desentralisasi juga meningkatkan arti penting politik energi terbarukan relatif terhadap outputnya. Sementara proses ekstraksi bahan bakar fosil dan nuklir secara historis sebagian besar tetap tidak terlihat oleh publik di banyak negara industri yang sangat bergantung pada sumber-sumber energi ini. Energi terbarukan yang didistribusikan meningkatkan visibilitas dan dalam beberapa kasus dampak lingkungan visual dan lokal relatif per unit. Kesimpulan, liberalisme sangat relevan untuk konsep energi security terkait adanya hubungan kerjasama antara seller dan buyer untuk memenuhi kebutuhan sumber daya. Singapura mampu memanfaatkan sistem liberalisme dengan baik untuk ketersediaan sumber daya energi bagi negaranya, bahkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber ekonomi bagi Singapura. Sekian paparan dari kelompok kami yang membahas tentang liberalism perspektif on energy security Singapore. Kurang lebihnya mohon maaf. Enjoy the information. Terima kasih.